Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa, kembali kami hadir menjumpai Anda dalam Halo Dokter. Pemirsa, tahun ajaran baru merupakan hal spesial bagi sebagian orang tua. Namun ada beberapa hal penting menyangkut kesehatan yang perlu diperhatikan dalam memasuki tahun ajaran baru ini. Kita akan membahasnya dalam Halo Dokter kali ini dengan tema kembali ke sekolah, anak sehat, generasi cerdas. Bersama Dr. Fatimah Tuzahra, SPA, spesialis anak di Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan. Selamat sore dokter. Selamat sore. Apa kabarnya? Baik, Segar ya hari sore ini walaupun hujan agak lebih deras. Sudah mulai deras. Ya, betul. Baik dokter, nanti kita akan berbincang ya menyangkut kesehatan anak setelah kembali ke sekolah. Beberapa hari ini libur ya, libur panjang. Betul. Baik dokter, nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon 0711 311 454 dan di nomor WA di 0823 1198 1790. Baik pemirsa, segera saja kita berbincang dengan Dr. Fatimah Tuzahra, SPA, spesialis anak pada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan. Baik dokter, setelah libur panjang hampir 1 bulan lah gitu ya, rata-rata anak-anak menikmati liburannya, sekarang minggu-minggu anak-anak itu mulai memasuki aktivitas baru. Betul. Nah sebetulnya bagaimana tantangan kesehatan anak-anak ini untuk memasuki tahun ajaran baru setelah libur panjang? Itu dok, silakan dokter. Ya baik, jadi ini kan dari kenaikan tahun jadi Mbak, Ya, kenaikan ajaran baru yang sebelumnya libur panjang itu biasanya ada perubahan beberapa pola di anak. Di antaranya perubahan pola tidur yang sebelumnya mungkin saat libur jam tidurnya jadi terganggu, bangunnya jadi mungkin nggak bangun pagi atau tidurnya mungkin jadi lebih malam dari sebelumnya. Kemudian yang kedua perubahan pola makan. Biasa saat libur ibu masih ngasih snack atau jajan, namun pada masuk sekolah itu sudah harus diatur jadwal makannya, sudah harus sarapan, kemudian sudah harus menyiapkan bekal. Selain itu juga anak-anak yang melewati fase liburan biasanya itu ada beberapa penyakit menular seperti batuk pilek, kemudian nanti ada flu Singapura, beberapa penyakit menular itu juga butuh perhatian saat anak mulai masuk sekolah pasca liburan. Setelah itu ada juga tekanan atau stres pada anak saat mulai masuk sekolah. Nah, termasuk anak-anak yang mungkin baru pertama kali sekolah, TK ataupun baru kelas SD, 1, suasana baru. Nah, itu stres atau tekanan saat awal masuk sekolah itu juga butuh perhatian seperti itu. Iya, mengapa kesehatan ini menjadi hal penting maksudnya untuk memasuki tahun ajaran baru ini ya, Dok? Ini butuh perhatian karena anak yang lebih sehat, anak yang lebih siap menghadapi sekolah, maka dia saat mengikuti pelajaran itu dia jadi lebih fokus, kemudian lebih mudah berkonsentrasi dan lebih mudah dalam menangkap pelajaran. Ya, itu yang perlu diperhatikan ya dok ya, untuk mereka memasuki dunia baru di persekolahan gitu ya dok ya. Ya, nah bagaimana untuk setelah libur panjang nih, artinya mulai dari tidur yang cukup, makan yang banyak, itu kan terpolakan selama beberapa minggu waktu liburan. Nah, untuk memasuki masa sekolah ini tentu tadi daya tahan tubuhnya mulai berubah ya dok ya. Itu bagaimana caranya untuk meningkatkan daya tahan tubuh memasuki masa sekolah ini dok? Untuk mulai ajaran baru ini, jadi orang tua kita perlu menetapkan aturan baru gitu. Jadi pola tidurnya mulai diatur. Kalau kebutuhan tidur untuk anak usia 6 sampai 12 tahun itu kebutuhan tidurnya sekitar 10 sampai 12 jam. Nah, jadi orang tua mulai ini masuk sekolahnya misal jam 7, dia sudah harus bangun jam berapa agar kebutuhan tidurnya tercukupi. Kalau anak usia 12 tahun sampai 18 tahun itu kebutuhan tidurnya sudah agak lebih berkurang. Dia butuh tidur 10 sampai 12 jam. Kalau untuk usia 12 sampai 18 tahun cukup 8 sampai 10 jam. Nah, jadi selain mengatur pola tidur, kemudian mengatur sarapan, orang tua juga perlu mempersiapkan sarapan yang bergizi, kemudian menjaga pola hidup sehat seperti mengajarkan cara mencuci tangan, harus mencuci tangan dengan sabun saat mau makan atau selesai dari toilet,
kemudian menjaga aktivitas agar tidak terlalu lama bermain gadget, seperti itu. Ya, kembali ke pola tidur dan waktu tidur lamanya waktu tidur ini ya dok. Beberapa sekolah itu kan memberlakukan jadwal tidur siang ya dok. Ada beberapa sekolah sih yang saya ketahui gitu untuk bisa memberlakukan jadwal tidur siang 15 menit gitu. Nah sejauh apa efektivitas anak-anak tidur diberi kesempatan untuk istirahat 15 menit itu dalam tidur gitu? Apakah bermanfaatnya memang signifikan gitu? Kembali lagi ke kita termasuk di golongan usia berapa. Kalau untuk anak usia 6 sampai 12 tahun, karena kebutuhan tidurnya juga memang lebih lama. Jadi kalau sekarang kan memang sekolah kurikulumnya makin banyak, jadwal sekolahnya juga makin lama seperti itu. Tapi kalau untuk 6 sampai 12 tahun kebutuhan jam tidurnya harus terpenuhi dan dia harus cukup istirahat. Jadi sebenarnya istirahat 15 menit itu efektif. Tidak harus tidur sebenarnya, dia istirahat dalam artian dia di luar tidak jadwal istirahat keluar istirahat kelas antar gitu ya. pelajarannya, iya betul. Istirahat dalam artian dia tidak dalam kondisi belajar seperti itu. Itu sebenarnya efektif dan mungkin bisa dicontoh sama sekolah yang lain. Kalau saya baru tahu kalau ada yang ada beberapa sekolah yang memberlakukan, karena kebetulan sekolah anak saya ada yang SD gitu ya, ada beberapa sekolah yang memberlakukan istirahat tidur siang seperti itu. Nah, kemudian makan juga. Tadi dokter bilang anak-anak itu diupayakan juga untuk mendapatkan bekal yang sehat dari rumah. Ada beberapa anak juga yang mendapatkan makan dari sekolah ya dok ini ya. Betul. Apakah kita bisa mengcombine dengan yang di sekolah, tetap membawa bekal dari rumah? Tentu dari sekolah juga mereka mendapatkan gizi yang terpenuhi gitu ya, sesuai dengan kriteria cateringnya gitu ya dok. Menurut dokter bagaimana? Jadi kalau orang tua di rumah itu harus mempersiapkan sarapan terutamanya. Sarapan itu harus diupayakan sebelum pergi ke sekolah. Dimana yang paling penting juga adalah komposisi dari sarapannya itu bukan hanya sekedar makan atau sekedar kenyang, tapi komposisinya harus mengandung karbohidrat. Karbohidrat bisa seperti nasi atau Roti, gandum, gitu ya, roti, betul, kentang, bisa dari situ. Selain karbohidrat juga harus mengandung protein yang paling penting. Proteinnya bisa dari telur, ikan atau ayam. Kemudian dapat diberikan susu atau air yang cukup, air buah juga bisa diberikan saat sarapan. Kalaupun memang tidak sempat diberikan saat sarapan, maka dapat diberikan lewat bekal. Atau kalau program pemerintah sekarang sudah ada MBG sebenarnya ya. MBG itu ada yang selain dijadikan makan siang, ada juga yang dijadikan snack atau untuk diberikan saat bekal istirahat. Nah, cuman selain MBG, sarapan tetap harus jadi perhatian bagi orang tua. Iya. Sebetulnya anak-anak yang dengan mengkonsumsi makanan yang sudah disiapkan dari sekolah atau orang tua juga memberikan makanan yang sesuai dengan keinginan dan kita gizi yang tercukupi, apakah anak-anak tuh perlu diberikan vitamin ya dok? Karena kan tidak semua anak tuh bisa sarapan gitu ya dok ya. Kadang-kadang anak meninggalkan sarapan karena takut sampai di sekolah, katanya sering sakit perut, jadi mengganggu konsentrasi gitu. Apakah kita perlu menambahkan vitamin dok? Untuk pemberian vitamin atau suplementasi vitamin sebenarnya tidak semua anak memerlukan pemberian vitamin. Jadi kalau seorang anak itu sudah tercukupi nutrisinya dari makanan yang seimbang, dari aktivitas hariannya sudah terpenuhi, anak tersebut tidak memerlukan pemberian vitamin. Nah, tapi beberapa anak yang memiliki indikasi dapat diberikan vitamin sesuai anjuran dokter. Nah, itu seberapa besar dok manfaat sarapan bagi anak? Karena beberapa anak kan yang tidak bisa mengkonsumsi makanan dulu pagi atau harus kita paksakan untuk menjaga kesehatannya. Sebenarnya sarapan ini sangat penting kalau untuk anak, karena sarapan itu asupan awal agar anak tersebut dapat fokus berkonsentrasi, dapat mengikuti pelajaran, menjadi energi dia untuk mengikuti pelajaran. Namun kalau misalnya ada anak yang tidak terbiasa untuk sarapan, boleh mulai untuk dibiasakan sedikit-sedikit. Maksudnya harus makan minimal telur atau
proteinnya masuk, boleh minum susu. Jadi dia harus ada asupan energi sebelum dia mulai sekolah. Oke, ini ya dok, apa namanya? Setelah anak-anak masuk sekolah kan kadang-kadang berubah ini ya, situasi gitu. Nah, kalau ada beberapa penyakit yang gampang sekali menular ke anak, bagaimana kita menyikapinya itu dok? Kan ini flu pasti gitu, apalagi cuaca yang memang agak sedikit kurang bersahabat ya beberapa minggu ini. Iya betul. Gimana itu dok? Jadi penyakit menular ini juga merupakan salah satu tantangan untuk anak saat tahun ajaran baru atau saat masuk dari liburan. Beberapa penyakit kalau yang kemarin bahkan sampai saat ini masih sering menyebar itu campak diantaranya. Nah campak, kemudian batuk pilek, faringitis, kemudian ada cacar air atau varicella, ada juga flu Singapura. Nama lain dari HFMD. Nah, ini merupakan penyakit-penyakit yang sangat menular. Anak-anak yang batuk pilek itu sebenarnya boleh bersekolah asalkan dia tidak ada demam, tidak ada sesak. Kemudian kita juga perlu mengajarkan etika batuk atau bersin. Iya. Betul. Jadi etika batuk misalnya anak yang sedang batuk atau bersin itu diajarkan untuk menutup mulut saat dia batuk atau bersin, kemudian menggunakan tisu, membuang sampah pada tempatnya, memakai masker. Nah, itu perlu diajarkan pada anak-anak yang sedang sakit. Kemudian selain etika batuk dan bersin, kita juga perlu mengajarkan tentang pola hidup sehat seperti cuci tangan dengan sabun saat mau makan ataupun dari toilet. Kemudian harus makan makanan yang seimbang, minum air yang cukup, pola tidur yang cukup, seperti itu. Tadi dokter menyampaikan ada sedikit flu yang memang sekarang sudah beredar, itu flu Singapura. Gejalanya seperti apa ya dok? Flu Singapura ini kalau di nama medis atau bahasa Inggrisnya sebenarnya HFMD, jadi Hand, Foot, and Mouth Disease. Nah kalau HFMD ini gejalanya dia bisa demam, kemudian timbul ruam atau bintik pada kaki, tangan, dan area sekitar mulut. Nah, anaknya bisa ada batuk, bisa tampak lemas, malas makan, penurunan nafsu makan, tapi gejala khasnya biasanya dia timbul bintik merah pada kaki, tangan, dan area sekitar mulut. Iya. Keterkaitan juga nih dok ya dengan adanya penyakit-penyakit seperti itu tiba-tiba anak yang setelah masuk sekolah gitu ya dok ya. Nah bagaimana mengenali bahwa ini anak ini karena tertular atau karena stres baru sekolah gitu? Apa ada pembedanya ya dok? Stres anak pada memasuki saat sekolah tahun ajaran ini. Jadi kalau stres pada anak ini sebenarnya yang butuh perhatian karena kalau orang tua atau kita dewasa saat stres itu bisa mengungkapkan. Iya, betul. Nah kalau pada anak ini yang butuh perhatian, kita perlu mengenali tanda gejala stres atau pada anak itu kalau misalnya dia malas untuk sekolah atau dia tiba-tiba mengeluh sakit perut tanpa penyebab yang jelas. Sering sakit kepala tanpa penyebab yang jelas, misal dia sedang tidak demam atau sedang tidak sakit batuk pilek tetapi dia bilang kepalanya sakit. Nah itu bisa merupakan tanda stres pada anak. Seperti itu. Yang paling sering kita dengarkan dulu keluhannya gitu ya dok. Ya, kadang-kadang betul. mereka tidak terlalu membebani, tapi bagi mereka hal yang penting untuk dihindari gitu, misal sekolah yang belum nyaman itu ya dok ya. Iya. Oke. Kondisi sekolah yang mungkin baru beradaptasi. Sebaiknya apa yang kita lakukan dok untuk menyikapi anak seperti itu? Untuk menghindari stres ini saat anak baru awal sekolah sebenarnya yang paling penting komunikasi. Jadi Membangun komunikasinya ya dok ya. iya, membangun komunikasi. Jadi anak kita ajak komunikasi, kemudian mengapresiasi apapun hasilnya dan melihat proses dari hasil belajar anak tersebut, tidak menjudge atau tidak menilai anak tersebut, apalagi membanding-bandingkan anak tersebut dengan temannya atau dengan saudaranya. Ada juga program yang bagus yang sebelumnya itu yang Gamas, Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah, itu juga merupakan program yang bagus untuk memberikan dukungan kepada anak dan mencegah stres atau pemberian tekanan pada anak. Ya. Setelah anak mengalami mungkin lonjakan emosional pada saat baru masuk sekolah ini ya dok ya, misalnya yaitu tadi stres pada anak di awal masuk sekolah. Nah sikap kita seperti apa ya dok untuk menyemangati kembali supaya anaknya
jangan terlalu dihujani dengan perasaan takut untuk kembali ke sekolah dengan ketakutannya bahwa ini suasana baru, guru yang baru. Seperti apa kita membujuknya gitu ya Dok ya? Mungkin ada, atau tetap kita berikan vitamin agar merasa segar gitu. Sebenarnya kalau itu yang paling penting adalah memang membangun komunikasi. Membangun komunikasi pada anak tanpa memberikan penilaian sebelumnya. Jadi kita mendengarkan apa yang ia rasakan tanpa sebelumnya kita memberikan penilaian dulu. Judge, ya, Betul, ya. tanpa memberikan judge, kita memberikan kita mendengar apapun keluhan yang ia keluhkan itu harus kita pikirkan. Jadi jangan langsung ditolak. Agar kembali semangat untuk mengikuti pelajaran di kelas yang barunya ya Dok ya. Betul. Baik, nanti dokter kita akan membahasnya lebih jauh lagi, tapi kita simak dulu yang berikut ini ya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Halo Dokter akan segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat malam Indonesia. Malam ini dari Sabang hingga Merauke, dari kota-kota besar hingga pulau-pulau terluar negeri, jutaan mata tertuju pada satu layar yang sama, layar milik kita bersama, TVRI. Izinkan saya mewakili seluruh keluarga besar TVRI menyambut ibu, bapak, dan para pemirsa di seluruh penjuru negeri untuk berkumpul menyaksikan puncak pesta sepak bola terbesar, partai final Piala Dunia FIFA 2026. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah Republik Indonesia yang memberikan amanah kepada TVRI untuk menjadi rumah penyiaran sepak bola dunia. Dengan kepercayaan yang diberikan kepada TVRI untuk menghadirkan Piala Dunia ke ruang-ruang keluarga Indonesia tanpa biaya, menjangkau hingga ke pelosok Nusantara yang paling jauh. Sebanyak 104 pertandingan telah dilalui dengan menjangkau ratusan juta pemirsa di seluruh tanah air. Dengan memperluas jangkauan digital, meningkatkan keterlibatan masyarakat, memperkuat kemitraan dengan berbagai platform, serta menghadirkan siaran yang dapat dinikmati melalui televisi terestrial, over the top maupun direct to home atau satelit. Berdasarkan data TVRI, lebih dari 222.000 titik nobar terselenggara di berbagai daerah. Didukung penuh oleh pemerintah pusat dan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Kepolisian Republik Indonesia, TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara, para sponsor, Kadin, industri hotel, restoran dan kafe, UMKM, komunitas, dan masyarakat luas. Dengan total penonton mencapai lebih dari 9 juta orang. Berdasarkan kajian Kadin Indonesia, diperkirakan penyiaran Piala Dunia ini menghasilkan perputaran ekonomi lebih dari 5 triliun rupiah. Nilai tersebut berasal dari aktivitas promosi berbagai produk melalui iklan on-air, kegiatan komersial off-air, sektor horeca, serta kontribusi ekonomi yang dihasilkan melalui beragam event termasuk Festival Rakyat 2026. Dan yang paling membahagiakan, manfaat itu terasa hingga ke akar rumput. Survei Lokadata menunjukkan bahwa setiap kegiatan nobar turut menggerakkan belanja masyarakat yang secara langsung dinikmati oleh para pelaku UMKM. Data ini menjadi bukti bahwa televisi publik mampu menghadirkan siaran kelas dunia yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Secara bertahap, TVRI melakukan penyegaran program, pembaruan studio dan identitas visual, peningkatan kualitas penyiaran dan penyiar, penguatan promosi on-air, transformasi digital, serta kolaborasi hexahelix stakeholders untuk menjadikan TVRI sebagai simpul kreatif bangsa. Ini adalah komitmen TVRI untuk menghadirkan televisi publik yang semakin modern, relevan, dan berkualitas. Perjalanan sepak bola dunia di TVRI tidak berhenti malam ini. Kepercayaan yang kami emban akan terus berlanjut melalui Piala Dunia FIFA U17 di 2026 dan Piala Dunia Wanita FIFA 2027. Pencapaian ini tentunya tidak mungkin terwujud tanpa kerja bersama. Terima kasih kepada Dewan Pengawas TVRI, kru yang bertugas, mulai dari tim peliputan, tim studio, tim pengembangan usaha, sampai dengan tim transmisi di pelosok negeri. Juga para kepala stasiun, tim penyiaran daerah, dan seluruh insan TVRI yang telah bekerja keras memastikan siaran Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Terima kasih, dukungan Anda semua menjadi bagian penting dari keberhasilan ini. TVRI akan selalu hadir untuk menemani, menghibur, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Sekaligus terus memperkuat dan mengembangkan diri sebagai media pemersatu bangsa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Halo Dokter. Dan tema pembahasan kita kali ini adalah kembali ke sekolah, anak sehat, generasi cerdas. Bersama Dr. Fatimah Tuzahra SPA, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan. Dan kami kembali mengingatkan Anda dapat berpartisipasi di line telepon 0711 311 454 atau di line WA 0823 1198 1790. Kembali kita bersama dokter untuk berbincang tema kita kali ini. Baik dokter, tadi dokter mengatakan bahwa anak itu harus dijaga apa yang masuk ke tubuhnya gitu ya, untuk pola makannya seperti itu. Nah, untuk mensiasati jajanan yang sehat itu seperti apa ya dok? Nanti kan kita tidak bisa memantau di sekolahnya gitu misalnya jajannya seperti apa sehingga menimbulkan gejala yang mengakibatkan penyakit buat anak. Kalau jajan yang baik itu adalah yang pasti yang terjaga kebersihannya. Jajan yang terjaga kebersihannya, karena kalau untuk asupan nutrisi atau kandungan nutrisi dari jajanan sebenarnya tidak bisa kita janjikan. Namun kalau perlu kita mengedukasi kepada anak bahwa kalau untuk jajanan carilah jajanan yang bersih dan dengan kemasan yang tertutup rapat atau yang bersih. Kemudian ajarkan juga kepada anak untuk melihat tanggal kadaluarsa pada kemasan jajanan. Sebenarnya yang paling baik itu adalah bekal yang disiapkan dari rumah. Namun kalaupun anak harus jajan, maka edukasi anak tentang cari jajanan yang sudah kita jelaskan tadi, yang tertutup rapat, kemudian yang tidak kadaluarsa. Cari juga jajanan yang bersih. Ajarkan juga anak untuk tidak berbagi wadah makanan atau botol minuman kepada teman-teman kelasnya. Iya, sehingga tetap terjaga kebersihannya ya dok ya, dan menghindari terlalu banyak mungkin makanan yang mengandung pengawet gitu ya dok ya. Iya, beberapa anak kan sering sekali alergi terhadap pengawet yang seperti itu ya dok ya. Sebaiknya memang yang langsung dimasak. Sebaiknya memang anak disiapkan bekal. Namun kadang kalau memang orang tua tidak sempat menyiapkan bekal atau anak seringkali mau jajan, nah, maka jajanan yang diberikan itu perlu diedukasi ke anaknya. Maka carilah jajanan yang sehat, yang tidak berpengawet, kemudian yang bersih dalam kemasan yang tertutup rapat seperti itu. Iya. Dokter tadi mengatakan bahwa anak-anak yang masih dalam kondisi batuk, pilek, itu flu gitu, masih bisa diperbolehkan sekolah selagi dia tidak demam gitu ya dok ya. Nah tapi berapa lama toleransi yang bisa kita toleransi gitu untuk anak-anak yang mengalami batuk pilek ini, bahwa ini harus segera dibawa ke dokter gitu? Berapa lama ya dok ya gejalanya gitu, anak-anak yang batuk pilek ini harus segera dibawa ke dokter untuk diobati nih, jangan sampai teman-temannya tertular. Betul. Jadi kalau batuk pilek ringan itu masih boleh sekolah selama tidak demam, kemudian anaknya tidak sesak dan tidak mengganggu aktivitas belajarnya. Kalau batuk pileknya sudah diobati di rumah, sebenarnya batuk pilek tidak harus segera ke dokter. Orang tua di rumah itu bisa memberikan obat batuk ringan atau bisa diberikan madu atau obat batuk ringan yang dibeli di apotik. Namun kalau 3 hari setelah pemberian obat ringan, obat batuknya masih tidak sembuh, maka sudah harus dibawa ke dokter. Atau ada gejala darurat, gejala batuknya yang memberat seperti sesak napas, kemudian tarikan dinding dada, atau anaknya tampak semakin lesu, tidak mau makan, ada muntah atau bahkan sampai penurunan kesadaran, maka harus segera dibawa ke dokter. Jadi kalau memang masih batuk ringan, tidak harus langsung istirahat di rumah atau tidak bersekolah, anak masih boleh ke sekolah, diberikan obat batuk yang ringan, diajarkan etika batuk, kemudian boleh diberikan pakai masker. Namun kalau sudah sampai mengganggu
proses belajar, maka Aktivitasnya ya, Dok, betul, ya. maka anak harus istirahat di rumah dan kalau 3 hari tidak perbaikan harus segera dibawa ke dokter. Walaupun tidak terlihat demam ataupun sesak gitu. Ya, Lebih dari 3 hari dia tetap harus dibawa ke dokter ya, Dok. Walaupun dia tidak sesak, tidak ada demam, namun batuknya tidak perbaikan setelah 3 hari pemberian obat ringan, maka harus segera dibawa ke dokter, harus segera diperiksakan. Takutnya nanti batuknya bisa menularkan ke temannya yang lain atau memang butuh obat tambahan, tidak sekadar obat ringan. Oke, kembali ke anaknya ini ya, Dok. Sekarang anak-anak itu sudah kebanyakan memakai gadget ya, Dok, ya, untuk Ya, betul. pelajaran di sekolah gitu. Nah, sejauh mana efisiensinya anak-anak diberikan gadget ini, Dok, untuk pelajaran? Gadget ini sebenarnya baik untuk anak, memberikan banyak manfaatnya. Iya. Namun kalau tidak diatur justru memberikan Dampak banyak negatif ya. mudarat. Ya, banyak dampak negatifnya. Jadi pengaturan pemakaian gadget ini memang sangat penting. Kalau Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri atau IDAI itu sebenarnya sudah memberikan pengaturan mengenai penggunaan gadget. Jadi anak usia kurang dari 1 tahun itu tidak boleh sama sekali menggunakan gadget. Kalau anak usia 1 sampai 2 tahun sudah boleh menggunakan gadget, tapi hanya untuk video call. Itu pun waktunya maksimal selama 1 jam. Jadi kalau misalnya orang tuanya jauh atau dia mau berhubungan dengan saudara, kakek neneknya, dia boleh diperkenalkan dengan gadget hanya untuk video call. Anak usia 2 sampai 6 tahun boleh menggunakan gadget maksimal 1,5 jam atau 90 menit. Mulai usia Mulai usia 2 tahun 2 sampai tahun. 6 tahun. Nah, usia 6 tahun kalau untuk rekomendasi IDAI sebenarnya 6 sampai 12 tahun itu maksimal 2 jam. Namun kalau untuk saat ini sekolah sebenarnya sudah menggunakan gadget untuk aktivitas sekolah sehari-hari. Iya. Nah, jadi yang paling penting sebenarnya bukan durasi penggunaan gadget, tapi lebih ke kualitas penggunaan gadget itu sendiri. Jadi anak-anak walaupun sedang menggunakan gadget, tidak ditinggalkan sendirian, tetapi didampingi untuk melihat isi dari video yang ia tonton ataupun game yang ia mainkan. Jadi kualitas dari penggunaan gadget itu sendiri lebih penting daripada pembatasan kuantitas. Iya, memang normalnya untuk anak-anak yang sudah memasuki usia sekolah ini tetap sama kita berlakukan seperti anak lainnya atau ada sedikit kelonggaran gitu, Dok? Kalau untuk menatap layarnya itu. Iya betul. Kalau rekomendasinya sebenarnya dari IDAI itu tetap anak usia 6 sampai 12 tahun 90 menit maksimal penggunaan gadget. Tetapi karena penggunaan sekarang ini sekolah sudah menggunakan gadget, jadi 90 menit itu adalah penggunaan di luar kebutuhan sekolah. Gitu. Jadi Berarti memang masih bisa, disesuaikan. iya, berarti masih bisa anak-anak itu bisa bermain dengan gadgetnya di rumah gitu ya dengan Iya. waktu yang 1,5 jam ini ya, Dok, ya. Maksimal 1,5 jam. Selain durasi penggunaan, waktu penggunaan gadgetnya juga harus dibatasi. Penggunaan gadget disarankan tidak digunakan saat makan. Kemudian 2 jam sebelum tidur itu anak juga sudah bebas dari gadget. Rekomendasinya seperti itu. Ya, dampaknya terlalu lama melihat layar itu apakah besar pengaruhnya terhadap anak, Dok? Ya betul, dampak yang paling utama sebenarnya yang paling pertama mata. Jadi mata kering, kemudian mata lelah, dampak yang lebih jauh lagi bisa menyebabkan gangguan konsentrasi, anak jadi susah untuk fokus, kemudian menimbulkan kelelahan. Anak yang terlalu lama bermain gadget juga biasanya aktivitas fisiknya jadi berkurang. Nah, dampak dari aktivitas fisik yang berkurang bisa menimbulkan berbagai penyakit, jadinya kegemukan, bisa juga diabetes mellitus seperti itu. Sampai sejauh itu ya, Dok? Iya, Ya? karena dampak panjangnya itu jauh kalau penggunaan gadget yang tidak terkontrol. Berat gitu ya, Dok. Nah, tadi dokter mengatakan bahwa anak-anak itu usia anak-anak itu dilarang untuk menonton gadget sambil makan. Apakah ada hubungannya yang memang signifikan gitu, Dok? Penggunaan gadget saat makan sebenarnya itu mengganggu
aktivitas makannya. Jadi anak cenderung fokus pada gadgetnya, bukan fokus pada apa yang ia makan. Nah, jadi Karena itu anak-anak sekarang kan orang tua tuh daripada dia nggak mau makan dah, ini dikasih deh dikasih gadget. Iya. Sebenarnya kalau saat ini bukan cuma anak-anak yang makan menggunakan gadget. Kita orang tua atau dewasa pun sebenarnya kalau makan sambil menatap layar atau menggunakan gadget. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk mengubah itu yang paling penting diubah pola orang tuanya dulu. Kalau memang tidak mau anaknya menonton sambil menggunakan gadget, orang tuanya yang harus mengubah pola makan tidak sambil menggunakan gadget. Ya, dampak dari penggunaan gadget ini berlebihan, apakah ada pengaruhnya ke jadwal tidur seperti itu dok atau konsentrasi? Ya betul. Jadi penggunaan gadget Ya. itu harus dibatasi, selain kuantitasnya tadi harus dibatasi 2 jam sebelum tidur, itu harus sudah stop gadget. Karena dia bisa mengganggu mental, termasuk kalau misalnya tontonan atau video atau game yang ia mainkan sebelum tidur itu berpengaruh ke emosionalnya. Oh, lebih ke emosionalnya ya dok ya. Emosionalnya, Baik dokter, nanti kita lanjut lagi ya, tapi kita simak dulu yang mau lewat berikut ini. Ya dok, tahan dulu. Baik pemirsa, sesaat lagi kami akan segera kembali. Halo dokter, segera kembali. Karos, Kayus pengen kita kenalan semua nih Sebelah hari ini. kanan saja itulah Indonesia. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Gaizan sendiri sudah hafal berapa juz sih? Boleh dikasih tahu nih sama teman-teman lainnya? 2 juz. 2 juz, Masya Allah. Sekarang Kayus terasa ini sudah selesai dan di sini masih tersisa 1. Jadi Ya. kalau anak-anak ikut lomba mewarnain, pastikan semuanya full diwarnain ya. Melaraskan keanggunan daku ini. Pemenuhan gizi dalam masa pertumbuhan anak menjadi salah satu syarat mutlak membangun generasi unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah konkret pemerintah untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Program Makan Bergizi Gratis memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi dan memiliki kesempatan tumbuh sehat serta cerdas. Ditargetkan ada 82,9 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis, terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Makan Bergizi Gratis, ciptakan generasi unggul untuk Indonesia Emas 2045. Itu kau pakai sepatu ke sebelah belahan tak itu. Hai, sudah Lario. Aman dengar ke kau tuh tidak jauh-jauh dari kopi tulah. Oh, tahu nih yang kamu kendaku. Wajar lah kamu nih juara nomor 3 karyawan unggulan bulan ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Halo Dokter. Masih bersama Dr. Fatimah Tuzahra SPA, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan. Iya, dokter, kalau misalnya ada pemirsa nih yang ingin bertanya ataupun konsultasi ke dokter, waktu prakteknya di mana saja dan jam berapa? Boleh. Saya berpraktek di RSUD Siti Fatimah. Untuk jamnya ada hari Selasa dan hari Jumat di jam 2 sampai jam 4
Saya juga berpraktek di klinik Hamami di Jalan Punai 2. Untuk waktunya dari Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam 6. Itu perlu appointment dulu atau janjian atau langsung bisa datang, Dok? Kalau sesuai jam praktek boleh langsung datang. Oke, bisa saja pemirsa di rumah ya, tadi dengan jadwal yang sudah dokter sebutkan, bisa ketemu dokternya langsung untuk berkonsultasi. Siap. Iya, baik. Dokter, kembali kita kepada tema kita kali ini adalah kembali ke sekolah, anak sehat, generasi cerdas. Beberapa anak diberikan imunisasi ini ya dok ya, untuk anak-anak usia sekolah di awal nih seperti SD ataupun TK gitu. Nah, seberapa besar korelasi atau keterkaitannya antara imunisasi dan pola hidup bersih di sekolah ini untuk menghindari penularan-penularan penyakit yang sering terjadi di sekolah awal-awal tahun ajaran ini ya dok? Imunisasi ini sangat penting sebenarnya. Imunisasi itu kan sudah diberikan sebelum anak usia sekolah sebenarnya. Jadi imunisasi merupakan salah satu bentuk orang tua untuk mempersiapkan anaknya bersekolah. Setelah usia sebelum sekolah diberikan imunisasi, nanti saat sekolah ia akan mendapatkan imunisasi tambahan atau booster yang biasanya diberikan saat bias atau bulan imunisasi anak sekolah. Beberapa imunisasi yang diberikan saat usia sekolah biasanya nanti saat kelas 1 SD itu nanti dia dapat imunisasinya 2 macam, difteri dan campak, difteri, tetanus dan campak. Kemudian nanti saat kelas 2 SD biasanya nanti kembali dapat imunisasi difteri saat bias atau bulan imunisasi anak sekolah. Nah, kemudian nanti kelas 5 itu nanti dapat imunisasi lagi difteri, dan khusus anak perempuan biasanya nanti dapat imunisasi HPV untuk mencegah dari penyakit CA cervix atau kanker serviks. Itu diberikan gratis atau bagi anak-anak itu berbayar gitu? Itu diberikan gratis. Gratis pada saat bias atau bulan imunisasi anak sekolah. Biasanya di bulan-bulan berapa nih dok? Sekitar Juli Agustus biasanya. Juli Agustus nanti biasanya dapat program biasnya. Nah, untuk imunisasi ini sendiri saya harapkan agar orang tua tidak menolak atau tidak melarang anaknya saat pemberian imunisasi, karena imunisasi ini merupakan bentuk penjagaan kepada anak dan bentuk hak asuh anak yang terpenuhi. Oke, berarti memang harus ada kerjasama ya dok ya untuk orang tua, untuk kepentingan anaknya, karena memang ada beberapa orang tua yang masih belum yakin untuk menolak gitu ya, untuk menolak dan belum yakin bahwa ini memang betul-betul menjamin kesehatan anaknya gitu ya dok ya. Jadi pendekatan seharusnya seperti apa ini untuk orang tua yang belum memahami betul arti dari pentingnya imunisasi yang diselenggarakan di sekolah atau bias tadi dok? Perlu diyakini kalau beberapa orang tua yang menolak itu meyakini kalau imunisasi ini membahayakan. Nah, yang perlu diketahui edukasi itu ya. Ya, yang perlu diketahui bahwa imunisasi ini justru melindungi anak dari penyakit yang membahayakan. Jadi imunisasi yang diberikan itu justru bukan membuat anak sakit, tapi melindungi anak dari penyakit atau dari kesakitan. Kemudian kalau ada beberapa orang tua juga yang tidak mau diimunisasi karena masalah hukum atau menganggap imunisasi itu masih haram, obat atau vaksin yang diberikan saat imunisasi dari pemerintah itu sudah terjamin halalnya. Jadi seharusnya orang tua tidak perlu ragu lagi masalah hukum atau kehalalan vaksin yang diberikan. Jadi kalau harapan saya sebenarnya orang tua sejak anaknya lahir itu sudah memenuhi jadwal imunisasi atau vaksinnya sesuai jadwal yang telah diberikan. Ya, jadi jangan khawatir ya bagi orang tua, memang untuk vaksin ini sudah teruji ya, dan sebelum ke kita sebagai manusia pasti sudah ada uji coba dulu, betul. Gagal atau lanjut sudah gitu ada ya. Penelitiannya. Iya, sudah ada penelitian. Jadi jangan khawatir orang tua murid untuk apabila ada program bias ini ikuti saja gitu ya, dan tidak akan ada resiko yang membahayakan seperti itu ya dok ya. Baik dokter, lalu bagaimana orang tua itu sebaiknya dengan kerjasama dengan pihak sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat, aman dan nyaman ini dok?
Kalau untuk tahun ajaran baru ini orang tua mungkin bisa memberikan support pada anak atau dukungan pada anak seperti menyiapkan peralatan sekolah bersama. Kemudian orang tua masih yang anaknya baru mulai sekolah bisa mengantar anaknya untuk pergi sekolah. Kemudian membangun komunikasi yang baik seperti dijelaskan sebelumnya. Jadi orang tua mendengarkan apa yang disampaikan anaknya tanpa memberikan penilaian, tanpa memberikan tekanan, termasuk tekanan terhadap nilai. Jadi orang tua perlu mengapresiasi proses belajar anaknya tanpa melihat hasil apapun yang didapatkan oleh anak. Harus ada kerjasama memang dok ya. Ya dok, ini kita jawab, ada yang sudah mulai bertanya ini ya. Dokter, bagaimana pengaruh sarapan terhadap konsentrasi belajar anak di sekolah? Apakah ada pengaruhnya belajar sarapan dengan konsentrasi saat belajar di kelas gitu dok? Jadi sarapan itu memang sangat penting, selain sebagai energi pada anak sebelum memulai sekolah, sarapan juga membantu meningkatkan konsentrasi anak dalam mengambil pelajaran. Jadi kalau hubungannya antara sarapan dengan konsentrasi itu sangat penting. Memang dibutuhkan gitu ya dok untuk mendukung sarapan, mendukung konsentrasinya di sekolah. Ada lagi satu ini dok, pertanyaan dari nomor 0857 88 sekian. Dokter, terkadang tidak semua anak merasa antusias ketika masuk kembali ke sekolah. Bahkan ada yang justru merasa cemas, takut, dan sulit beradaptasi dengan lingkungan baru. Apa yang biasanya menjadi penyebab kondisi tersebut ya dok? Dan bagaimana orang tua dapat membantu anak melewati masa transisi ini? Ini pertanyaan dari Ibu di 0857 sekian dok. Jadi untuk menghadapi masa transisi, yang pasti kita harus pastikan anak dalam kondisi sehat atau tidak sakit. Jadi kita pastikan dia dalam kondisi yang sehat dengan tadi menjaga pola makannya, kemudian menjaga pola tidurnya, mengatur penggunaan gadgetnya, aktivitas fisik yang cukup. Setelah kita pastikan bahwa anak ini tidak sakit, dia tidak sedang demam, tidak sedang batuk pilek, barulah kemudian kita support ia untuk kembali ke sekolah. Namun kalaupun dia tidak, tadi permasalahan bunda ini kayaknya dia tidak agresif anaknya, betul. Kalaupun dia masih belum mau untuk bersekolah, kita bangun komunikasi yang baik. Alasan apa yang membuat anaknya tidak mau untuk pergi ke sekolah? Mungkin lingkungan sekolahnya yang masih baru sehingga ia butuh untuk ditemani, atau mungkin ada yang mengganggunya di sekolah seperti itu, atau mungkin ada gurunya yang tidak cocok dengan anak kita. Nah, itu perlu dibangun komunikasi yang baik. Apabila kita melihat anak kita kok kayaknya dia sakit perut, padahal bilangnya sakit perut, padahal tidak ada muntah, tidak ada diare, sudah kita periksakan ke dokter, kondisinya bagus, tapi dia masih suka bilang sakit perut atau sakit kepala, mungkin ada tekanan di sekolah yang membuat kita perlu membutuhkan perhatian lebih, melihat kondisi ia di sekolah bagaimana. Perlu diperhatikan itu juga ya dok ya, apa yang menjadi penyebabnya itu ya. Baik, semoga Ibu Nai tadi cukup puas ya dengan jawaban dari dokter. Ini ada satu lagi nih dok, dari 0819 77 sekian. Halo dokter, saya Pak Ahmad dari MISA. Saya mau tanya, anak laki-laki dan perempuan di usia yang sama, misal usia 10 tahun, berbeda polanya. Kalau perempuan cenderung lebih dewasa dibanding anak laki-laki. Apakah ada pengaruh dari sisi medis dok? Ya, baik Pak Ahmad. Kalau secara medis memang anak perempuan itu mengalami masa puber yang lebih dini dibandingkan anak laki-laki. Jadi memang secara emosional atau secara perkembangan emosional dia tumbuh lebih dahulu dibandingkan anak laki-laki. Jadi memang kalau dilihat dari pertumbuhan tinggi badan pun anak perempuan itu cenderung tingginya lebih dulu. Jadi di dalam kelas itu anak perempuannya lebih tinggi dibandingkan teman-temannya yang laki-laki. Secara perkembangan emosional pun, secara hormonal memang anak perempuan itu lebih cepat puber dibandingkan anak laki-laki. Memang ada perbedaan ya dok,
sifat kedewasaannya untuk anak laki-laki dan perempuan ini ya. Iya, betul. Ya, ada beberapa padahal dia kembar tapi bisa berbeda gitu ya tinggi anaknya kalau dia cowok atau cewek gitu ya. Iya, ternyata padahal memang usianya sama. Iya, ternyata Betul. memang ada penelitiannya seperti itu ya. Secara medis pun memang hormonal laki-laki dan perempuan pun berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan. Baik, nanti kita lanjut lagi ya Dok ya, masih ada satu lagi promo yang mau lewat berikut ini. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Halo Dokter, segera kembali. Ini adalah tanah kita. Tempat di mana setiap nafas menghembuskan semangat membara. Dari suara padu yang menggelegar, hingga benang yang menyatu dalam tenunan. Semangat yang tak pernah padam adalah simbol dari harapan. Dari kekuatan yang tak akan pernah pudar untuk berdiri bersama. Sebagai satu bangsa yang tak terpisahkan. Yuk. Nah, berikut gak? Ayo. Di bawah langit yang sama, kita bersatu. Tak ada yang lebih kuat dari kebersamaan. Kita adalah satu. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak! Kita adalah Indonesia. Dari 2024, program keagamaan Islam hadir di layar kaca TVRI Sumsel. Awali hari dengan live cawisan Ba'da Subuh. Seseorang di antara kamu orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan. Live sholat Jumat dan khutbah penuh hikmah. Peringatan Hari Besar Islam yang syarat nilai kebersamaan. Dengan dukungan teknologi informasi, sebuah program disiarkan live sebagai bentuk kerjasama TVRI Sumatera Selatan dan Masjid Agung SMB Jaya Wikrabo Palembang. TVRI, media pemersatu bangsa. Pemirsa, kami kembali lagi dan masih bersama Dr. Fatimah Zahra SPA, dokter spesialis anak pada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan. Kembali ya Dok ya, kita tadi udah membahas berbagai kendala ataupun permasalahan anak-anak di awal tahun ajaran ini ya. Nah, mengantisipasi agar anak itu mulai giat atau semangat bersekolah kembali setelah liburan, mungkin kita bisa menarik kembali apa yang bisa kita persiapkan dari awal. Misalnya liburan tinggal 2 hari lagi nih, jadi seminggu sebelumnya kita udah mulai mempersiapkan bahwa anak ini nanti akan masuk sekolah dengan rutinitas yang mungkin bagi mereka monoton gitu ya. Bagaimana kiat-kiatnya Dok? Ya, jadi untuk mempersiapkan anak kembali ke sekolah, sebenarnya ini kita udah mulai masuk tahun ajaran baru. Ya. Jadi untuk memastikan bahwa anak benar-benar siap untuk masuk ke tahun ajaran baru dari yang sebelumnya libur, itu yang pasti yang pertama adalah masalah kesehatan. Masalah kesehatan kita perlu membangun kembali pola tidurnya, kemudian
kualitas tidurnya ya, kualitas Dok, ya? tidurnya, masalah makannya, pola makannya, harus sarapan, kemudian dia harus mengatur isi sarapannya. Untuk masalah kesehatannya kita juga perlu memperhatikan untuk dijaga agar jangan sampai batuk pilek, agar tidak menularkan ke teman-temannya juga, atau kalau memang sedang batuk pilek yang tidak bisa beraktivitas di sekolah harus istirahat di rumah. Kita pastikan juga imunisasinya sudah cukup. Selain masalah kesehatan, yang paling penting juga orang tua perlu membersamai saat mempersiapkan peralatan di sekolah. Itu merupakan bentuk dukungan kepada anak saat memulai ajaran baru. Kemudian perlu juga mempersiapkan komunikasi yang baik sebelum memulai ajaran baru untuk mengajarkan kepada anak kalau ada masalah agar memberitahukan kepada gurunya atau memberitahukan kepada orang tuanya, seperti itu. Kemudian setelah masalah kesehatan, masalah persiapan peralatan sekolahnya perlu juga kita persiapkan, komunikasi yang baik juga perlu dibangun. Iya, tadi dokter mengatakan adalah persiapannya ya, Dok, ya. Tapi kadang-kadang kita ini mengajak anak liburan itu, besok mau sekolah, hari ini hari Minggu, hari ini kita baru pulang. Ya. Seperti itu. Bagaimana menurut dokter sebaiknya anak-anak itu beberapa waktu untuk lebih konsentrasi gitu ya, jadwal tidurnya tercukupi, sebaiknya bagaimana ya, Dok? Waktu libur semester terutama ini kan saat ini libur kenaikan kelas, libur semester kan sebenarnya cukup panjang. Nah, jadi kalau saran saya sebaiknya anak itu harus dipersiapkan sekolah paling tidak 1 minggu sebelum masuk sekolah. Untuk kita mulai masuk ke pola tidur yang baru, masuk ke jam makan yang sudah diatur sesuai jam sekolah, kemudian mempersiapkan pelajaran atau peralatan sekolahnya. Seharusnya memang diaturnya 1 minggu sebelum masuk sekolah. Sebenarnya masih masuk fase liburan, cuman kita sudah mulai mengatur untuk persiapan masuk sekolah. Iya. Kalau dengan pemberian vitamin gitu ya, Dok, untuk menjaga imunitas ataupun kesehatan anak itu bisa diberlakukan mulai di awal-awal sekolah ini, Dok? Pemberian vitamin seperti yang saya jelaskan sebelumnya sebenarnya tidak perlu diberikan kepada semua anak. Pada anak-anak yang sudah tercukupi dari kebutuhan nutrisinya dari makanan, aktivitas fisiknya cukup, anak tersebut tidak perlu mendapatkan vitamin. Namun apabila ada indikasi tertentu yang membutuhkan pemberian vitamin, maka dapat diberikan sesuai indikasi atas anjuran dokter. Iya, biasanya orang tua nih kalau anak nggak mau makan sedikit udah kasih vitamin aja, apa itu dibenarkan, Dok? Pemberian vitamin untuk penambah nafsu makan sebenarnya tidak tepat pemberiannya, betul. Jadi kalau anak tidak nafsu makan, kalau anak tidak nafsu makan sebenarnya perlu dicari penyebab tidak mau makannya karena apa. Kalau memang anaknya sedang sakit maka perlu diberikan obat, perlu diobati. Atau mungkin dia sedang bosan dengan menu-menu tertentu, dengan tekstur makanan tertentu, maka perlu diganti menunya atau tekstur makanannya. Tapi kalau misalnya memang dia ada indikasi seperti kalau pada bayi yang berusia 4 bulan itu memang sudah perlu suplementasi zat besi, maka perlu diberikan vitamin. Tapi kalau penelitian terbaru itu menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia ini memang kekurangan vitamin D. Nah, jadi suplementasi vitamin D sebenarnya memang sudah direkomendasikan oleh IDAI kalau untuk vitamin D. Nah, untuk anak-anak supaya terbiasa makan dengan dengan lahap gitu ya, apakah ada keterkaitan jadwal makan selain dengan menu yang bervariasi ya, Dok ya? Jadwal makan anak itu apakah ikut menentukan anaknya suka atau tidak untuk makan gitu, Dok? Supaya tidak GTM nih. Iya, betul. Jadi feeding rule kayaknya ya. Feeding rule itu memang berpengaruh kepada kebiasaan makan anak. Jadwalnya ya. Betul. Jadi pengaturan jadwal, kemudian pengaturan kondisi saat makan itu juga memang sangat berpengaruh kepada pola makan anak. Seperti itu. Jadwal makan, kebiasaan saat makan, misalnya harus makan di atas meja makan bersama keluarga. Nah, itu sangat mempengaruhi pola makan seorang anak. Ya, berarti
kalau anak sudah terbiasa dengan jadwalnya, dia akan menagih pada jam-jam tersebut untuk tetap makan gitu ya Dok ya. Jadi walaupun sudah jajan, kenyang, tapi dengan jam ini dia harus makan nasi, dia tetap akan menagih gitu ya Dok. Iya bisa. Ya memang sepertinya rutinitas ini karena anak-anak biasanya menghafal ya Dok ya, tidak dengan apa namanya, bukan karena kebutuhannya, jadi dia hafal gitu, kebiasaan. Jadi jam sekian dia makan, dia harus makan gitu ya Dok ya. Baik Dokter, mungkin Dokter bisa memberikan sedikit himbauan atau apa ya kepada pemirsa di rumah untuk pesan-pesan kepada orang tua agar anak-anak ini tetap bisa tumbuh sehat dan cerdas seiring dengan kaitannya di tahun ajaran baru ini. Betul. Nah, kebetulan memang besok itu tanggal 23 Juli itu kita memperingati Hari Anak Nasional. Iya, betul. Kalau tema nasional yang kita angkat itu sayangi anak, lindungi dan bangun masa depan. Jadi mungkin sedikit pesan saya untuk saya dan orang tua di rumah juga. Jadi kesuksesan seorang anak di sekolah itu tidak tergantung dari keberhasilan nilai akademiknya, tetapi bergantung pada kesehatan mental dan jiwanya. Nah, saat ini walaupun anak banyak menghabiskan waktu di sekolah, peran orang tua sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik, kesehatan jiwa dan mentalnya. Mari kita lindungi anak, terutama saat ini sudah banyak bahaya anak yang mengintai. Anak makin banyak penggunaan gadget, makin banyak penggunaan media sosial. Perlu kita sama-sama lindungi anak dari bahaya atau ancaman yang sedang mengintai. Baik Dokter, terima kasih. Semoga pesan yang sudah disampaikan bisa membangkitkan semangat orang tua lagi untuk mendukung anak-anaknya bisa hidup sehat, cerdas, dan bermanfaat untuk generasi ke depan. Baik, terima kasih sekali lagi Dokter atas kesempatannya berbincang sore hari ini dan kita akan tutup Halo Dokter sore ini. Baik pemirsa, demikian acara Halo Dokter kita kali ini. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua demi terciptanya generasi yang sehat dan cerdas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.